Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu. Sebelum saya mempresentasikan hasil tugas saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riza Dilupiana dengan NIM 2101105042 dari kelas 2C Psikologi Pembelajaran Matematika. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil tugas ujian tengah semester saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran matematika. Sebelum melanjutkan pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal di dalam kehidupan manusia. Segala bidang kehidupan di masyarakat pasti terdapat proses pendidikan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada dasarnya, pendidikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan jiwa manusia yang memungkinkan manusia itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi kemampuan serta kemauan yang ada pada dirinya. Selanjutnya yaitu ada penjelasan dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan yang saling bertukar informasi agar terjadi pemerolehan ilmu dan pengetahuan serta pembentukan sikap pada peserta didik. Slide selanjutnya ada pengertian dari matematika terlebih dahulu. Jadi, matematika atau ilmu hitung merupakan mata pelajaran yang harus ada dan wajib yang semestinya diajarkan di jenjang sekolah dasar. Apabila tidak diajarkan, akan berakibat fatal kepada peserta didik dikarenakan semua jenjang pendidikan lanjutan membutuhkan pelajaran berhitung. Dalam kehidupan sehari-hari pun, banyak kita butuhkan ilmu hitung tersebut. Di slide selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran pada peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran pada peserta didik itu ada dua macam, yaitu pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu yang berasal dari dalam diri peserta didik tersebut. Ada tiga macam, yaitu faktor jasmani, psikologis, dan kelelahan. Faktor eksternal atau yang berasal dari luar itu terdapat dua macam, yaitu faktor dari lingkungan keluarga dan yang kedua faktor dari lingkungan sekolah. Faktor internal yang pertama yaitu faktor jasmani atau kesehatan. Faktor kesehatan adalah keadaan badan yang sehat, bebas dari gangguan-gangguan. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Jadi, proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu, juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk jika badannya lemah, kurang darah, ataupun ada gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. Di slide selanjutnya, ada faktor internal, yaitu faktor psikologis. Nah, dalam faktor psikologi ini sendiri membagi 7 macam, yaitu yang pertama faktor inteligensi, yang kedua perhatian, yang ketiga minat, yang keempat bakat, yang kelima motivasi, yang keenam kematangan, dan yang terakhir kesiapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam faktor psikologi tersebut. Yang pertama ada inteligensi. Jadi, inteligensi itu adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru, dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Nah, jadi inteligensi ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Jadi, semakin tinggi tingkat inteligensi seorang peserta didik, maka semakin besar pula peluang individu tersebut untuk meraih sukses dalam belajarnya. Begitupun sebaliknya.
Faktor internal dari psikologis yang kedua yaitu faktor perhatian. Nah, jadi untuk menjamin hasil yang baik, para peserta didik harus mempunyai sikap perhatian terhadap pelajaran yang dipelajarinya. Jika pelajaran tersebut tidak menjadi perhatian para peserta didik, maka akan timbul rasa kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka dalam belajar. Lalu faktor selanjutnya yaitu faktor minat. Pengertian dari minat itu sendiri yaitu merupakan kecenderungan rasa suka yang tinggi terhadap sesuatu. Nah, kegiatan yang diminati tersebut oleh seseorang diperhatikan terus-menerus dan disertai dengan rasa senang. Nah, jadi kalau kita mempunyai minat dalam belajar, pasti kita akan merasa senang dalam belajar dan akan terus belajar. Dan itu akan meningkatkan prestasi para peserta didik tersebut. Faktor selanjutnya yaitu faktor bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut biasanya berbentuk keterampilan atau sesuatu bidang ilmu, misalnya kemampuan khusus atau bakat dalam bidang seni, musik, suara, olahraga, matematika, bahasa, dan lain-lain. Bakat dapat mempengaruhi hasil belajar para peserta didik. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka ia senang belajar dan ia dapat lebih giat lagi belajar sehingga dapat menghasilkan hasil belajarnya yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada faktor dari motivasi. Nah, seseorang yang besar motivasinya pasti akan giat dalam berusaha, tampak gigih, dan tidak mau menyerah. Sebaliknya, jika mereka mempunyai motivasi yang lemah, pasti akan tampak acuh tak acuh dan mudah putus asa. Nah, jadi motivasi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya itu ada faktor kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan belum berarti dapat melaksanakan kegiatan terus-menerus. Untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. Dengan kata lain, anak yang sudah siap atau sudah matang belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap atau sudah matang. Selanjutnya yaitu ada faktor kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan dari peserta didik untuk memberi respons atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang atau para peserta didik dan juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik lagi. Di slide selanjutnya itu ada faktor internal dari selanjutnya yaitu yang kedua, faktor kelelahan. Faktor kelelahan ini ada dua macam yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh pada peserta didik dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu itu hilang. Nah, jadi kelelahan ini dapat mempengaruhi dalam pembelajaran para peserta didik. Jadi agar siswa dapat belajar dengan baik, haruslah ia terus menjaga kondisi kesehatannya agar bebas dari kelelahan. Lalu selanjutnya, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada dua macam, yaitu faktor dari lingkungan keluarga dan yang kedua ada faktor dari lingkungan sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang faktor eksternal dari lingkungan keluarga. Yang pertama ada cara-cara orang tua dalam mendidik anaknya. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan yang paling utama bagi anak. Nah, jadi cara orang tua mendidik anaknya itu sangat berpengaruh
untuk proses pembelajaran bagi para peserta didik. Faktor selanjutnya yaitu suasana rumah. Suasana yang dimaksudkan di sini itu situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak tersebut sedang belajar. Jika suasana rumah tersebut ramai atau sedang gaduh dan semrawut, tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang sedang belajar, maka pelajaran-pelajaran yang sedang dibaca pun tidak akan masuk ke dalam pikiran atau otak anak tersebut. Untuk itu, sebaiknya suasana rumah selalu dibuat menyenangkan, tentram, dan damai agar anak tersebut cepat dalam belajar, cepat menangkap materi-materi yang sedang dia belajarnya, dan anak tersebut juga akan betah tinggal di rumah. Selanjutnya ada faktor keadaan ekonomi pada keluarga. Pada dasarnya, belajar pun juga membutuhkan biaya-biaya untuk menunjang anak tersebut dalam belajar. Seperti anak tersebut juga harus makan, untuk memenuhi kesehatan jasmaninya, buku, peralatan-peralatan sekolah, dan lain-lain. Jika anak tersebut hidup dalam keluarga yang kurang berkecukupan, kebutuhan pokok anak pasti akan kurang terpenuhi. Akibatnya, kesehatan anak itu terganggu, sehingga belajar anak juga terganggu. Faktor yang terakhir yaitu faktor pengertian dari orang tua. Orang tua pun seharusnya pengertian terhadap anaknya, terlebih jika anaknya sedang belajar. Jika anak sedang belajar, maka orang tua itu harus pengertian, jangan dibebani atau diganggu dengan tugas-tugas yang ada di rumah, seperti disuruh untuk menyapu, disuruh untuk membersihkan rumah, dan lain-lain. Faktor selanjutnya yaitu dari sekolah, ada 6 macam, yaitu metode mengajar, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, alat pembelajaran, metode belajar, dan yang terakhir adanya tugas rumah. Yang pertama itu ada metode mengajar. Jadi metode mengajar itu adalah guru menyajikan bahan pelajaran untuk peserta didik agar anak muridnya itu bisa menerima, menguasai, dan mengembangkannya. Nah, faktor selanjutnya ada relasi guru dengan siswa. Jadi, jika guru tersebut mempunyai relasi yang baik dengan para siswa, pasti siswa itu akan menyukai guru tersebut. Otomatis juga siswa tersebut akan menyukai pembelajaran atau materi tersebut. Sebaliknya, jika guru tidak mempunyai relasi baik terhadap siswa, maka siswa pun tidak senang terhadap guru tersebut atau bisa jadi benci terhadap guru tersebut, dan otomatis juga pasti siswa itu juga tidak akan suka dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya itu ada relasi siswa dengan siswa. Nah, jadi sebaiknya relasi antara siswa dengan siswa atau pertemanan tersebut itu harus terjalin dengan baik. Jangan sampai ada yang tidak suka antara satu dengan yang lainnya. Pasti itu akan menghambat proses pembelajaran. Selanjutnya ada alat pembelajaran. Nah, alat pelajaran atau alat pembelajaran atau media pembelajaran yang kurang lengkap membuat penyajian pelajaran yang tidak baik, terutama jika pelajaran tersebut bersifat praktikum. Kurangnya alat laboratorium akan banyak menimbulkan kesulitan dalam belajar. Selanjutnya yaitu ada faktor metode belajar. Nah, metode belajar atau cara belajar yang tepat akan efektif pula hasil belajar siswa. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan cara belajar untuk menghasilkan perubahan tingkah laku tersebut dapat ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama, diperoleh tanpa usaha manusia, dan yang kedua diperoleh dengan bantuan atau usaha dari manusia. Yang terakhir yaitu ada faktor tugas rumah. Nah, waktu belajar terutama itu adalah saat di sekolah. Di samping untuk belajar, waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Maka diharapkan guru jangan terlalu banyak memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi untuk kegiatan yang lain. Dan yang terakhir itu ada faktor eksternal dari masyarakat. Ada 4 macam. Yang pertama itu kegiatan siswa dalam bermasyarakat, yang kedua bentuk kehidupan bermasyarakat, yang ketiga teman bergaul. Nah, teman bergaul ini sangat penting atau sangat
berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada mass media. Berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Apabila saya ada salah kata dalam berucap, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.